Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kisatu Himar al-Uzair, kisah keledainya Nabi Uzair. Kita mengenal nabi-nabi Bani Israel karena Allah menurunkan nabi, menurunkan rasul sangat banyak sekali. Dalam riwayat jumlah nabi itu berapa? 124.000. Betapa banyaknya jumlah nabi yang diturunkan Allah ke dunia ini. Jumlah rasul dalam satu riwayat adalah 313 orang. Ini membuktikan hampir di seluruh dunia ini telah ada nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Di antara nabi itu adalah Nabi Uzair. Bagaimana kisah keledai Nabi Uzair? Uzair huwa rajulun salih min Bani Israel. Uzair adalah seorang yang salih dari Bani Israel. Kana mustajabat dakwah fi Baitul Maqdis. Beliau ini terkenal sebagai nabi yang sering dikabulkan doanya di Baitul Maqdis. Kharaja yauman ila bustanihi liyar'ahu wa ma'ahu khimaruh. Pada suatu hari ia pergi ke kebunnya untuk merawat kebun dan ia pergi mengendarai seekor keledai bersama keledainya. Fadakhala baitan qadiman, maka sampailah ia masuk di rumah yang sudah kuno. Fit tarihi, di tempat terpencil, liar tahafihi, agar ia bisa rehat sejenak di rumah tersebut. Jadi dia singgah di perjalanan, singgah. Wa kana ma'ahu al-inab wa tin liya'kula minha. Tidak lupa beliau membawa perbekalan berupa anggur, buah tin untuk dimakan selama beliau nanti hendak merawat kebunnya yang tempatnya jauh. Di perjalanan ada sebuah rumah yang sudah usang, ya, terpencil, maka ia perlu rehat. Ketika itu fastalqa ala dohrih, maka ia pun berbaring ala dohrih, telentang, ya, di atas punggungnya, berarti beliau berbaring telentang menghadap wa nadhara ila saqfi al-muhtari, dan melihat langit-langit yang muhtari, ya, muhtari itu mutahalik qadiman, yang sudah rusak, ya, rusak berat. Beliau singgah di rumah kosong, kemudian beliau berbaring, beliau melihat atapnya rumah itu, beliau kemudian merenung, ya. Wa ra'a haulahu, beliau juga melihat sekelilingnya. Ternyata di sekelilingnya ada idhoman, tulang belulang, baliyah, yang sudah usang, sudah rusak, libasarin qadmatu qadiman, tulang-tulang manusia yang sudah mati dahulu. Jadi ini tempat yang kosong dan terpencil ini, ya, yang disinggahi Nabi Uzair itu, di samping tempatnya, rumahnya sudah rusak, juga ada tulang belulang yang sudah rusak dan bekas tulang belulang manusia.
Faqala fi nafsihi, maka di dalam perenungannya sambil beliau tidur telentang, beliau berkata dalam hatinya, kaifa yuhyillahu hadhi ba'da mautiha. Bagaimana ya Allah akan menghidupkan semua ini setelah kematiannya. Ada tulang belulang, ada orang-orang yang sudah mati. Bagaimana itu caranya Allah nanti menghidupkan kembali? Beliau merenung seperti itu. Di tengah beliau merenung seperti itulah, fa'amatahullah, maka Allah pun mencabut nyawanya, mematikannya. Jadi Nabi Uzair kemudian meninggal. Meninggal mi'ata amin, 100 tahun lamanya. Setelah meninggal 100 tahun, apa yang terjadi? Tentu wabaliyat idomu, hancur tulang-tulangnya. 100 tahun sudah tidak terbentuk lagi dia, hancur tulang-tulangnya. Matilah, meninggallah, wafatlah Nabi Uzair ini. Tetapi karena beliau seorang nabi, beliau tadi meninggalnya di dalam perenungannya bagaimana Allah akan menghidupkan orang mati, maka tujuan Allah mematikan Nabi Uzair adalah agar ia tahu, agar ia ma'rifat bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Tsumma ba'atsallahu ilaihi malakan fa'adal hayah, maka kemudian Allah kirimkan setelah 100 tahun seorang malaikat kepada Nabi Uzair, kepada kerangka-kerangkanya sudah hancur, fa'adal hayah, maka Allah pun melalui malaikat ya mengembalikan kehidupannya ila qalbihi wa aqlihi biidznillah. Yang pertama kali adalah akalnya, hatinya, sehingga ia bisa mengerti dan merasakan. Awalan, itu yang pertama kali hidup. Hatta yaro kaifa yuhyillah idomahu wa lahmahu amama ainaihi. Mengapa yang dihidupkan kembali adalah akal dan hatinya, agar ia bisa mengenali, merasakan, mengetahui bagaimana Allah kemudian menghidupkan tulang belulang dan daging yang sudah hancur dengan tanah itu, tiba-tiba kemudian tulang belulang itu ya, menyatu kembali, hancuran-hancuran yang dari dalam tanah itu kemudian muncul kembali, amama ainehi, di depan ya kedua mata beliau yang menyaksikan tubuhnya sendiri, kemudian menjadi manusia perlahan-perlahan kembali ke wujud semula. Jadi ibarat orang merangkai robot gitu kalau sekarang itu Nabi Uzair menyaksikan tubuhnya perlahan-lahan tetapi pasti kembali sedikit demi sedikit ya, dari hancur tulangnya, dagingnya tidak ada, tiba-tiba kemudian menjadi manusia utuh kembali. Tsumma takamala khalquhu, maka kemudian sempurnalah penciptaannya, ia berubah kembali ke asalnya. Fasa'alahul malaku, maka bertanyalah kepadanya malaikat tersebut, kam labista ya Uzair, menurut kamu berapa hari kamu tinggal di sini wahai Uzair? Faqala Uzair, yauman au aqal, kira-kira sehari aku di sini atau lebih sedikit. Mengapa demikian? Li'anna syamsa kama hiya indama nimtu, ya, karena matahari masih sama ya. Kama hiya, matahari masih sama. Indama nimtu, ketika aku tidur. Ya, matahari hanya kira-kira tadi sepenggalan tombak, kemudian ke tengah dan ya istilahnya zawal, ya kira-kira aku di sini ya sehari atau kurang dari sehari ya, karena mataharinya masih itu juga ya, kama yadunu, sebagaimana ia sangka.
Faqolal malak, maka menjawablah sang malaikat, undur ila himarika. Kalau kamu menyangka, wahai Uzair, kamu tinggal di sini sehari bahkan kurang, kamu mengira kamu tidur sehari, maka lihatlah keledaimu. Innahu idhamun baliyah. Ketika ia melihat ternyata apa? Keledainya ternyata sudah menjadi tulang belulang yang hancur. Fanafakha al-malaku fi idhamil khimar. Maka sang malaikat pun kemudian meniup di tulang belulang keledai itu. Faqamal khimaru hayyan. Maka berdirilah keledai ini hidup. Fa'aiqona Uzair biqudratillah. Fa'aiqona Uzair biqudratillah. Maka Uzair pun semakin yakin dengan kekuasaan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran juga disebutkan, lihat ke makananmu. Ia melihat dua hal yang paradok, sangat berbeda. Ia melihat bekalnya masih utuh, tapi ia melihat khimarnya sudah hancur tulang-tulangnya. Nah, ini semata-mata adalah kekuasaan Allah. Summa ada Uzair ila qaryatihi. Setelah Uzair menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati, Uzair pun kemudian kembali ke desanya, ke kampung halamannya. Fawajada fi baitihi ajuzan. Maka ia menemukan di rumahnya ada seorang nenek-nenek, ya, au ibnahu, dalam riwayat lain putranya yang sudah sangat tua, ya, sudah tua renta. Qad balagha minal umri, yang sudah mencapai umurnya mi'ah wa isrin sanah, 120 tahun. Sudah ada orang, ini siapa, ya? Wa kanat amya, ya, amya ini orang ini buta, ya, nenek-nenek ini buta. Wa muqidah, dan lumpuh. Faqala laha, maka ia berkata pada orang tua yang sudah berumur renta 120 tahun ini, ana Uzair, aku ini adalah Uzair. Fada'allahu laha farudda basaruha. Aku tidak percaya kalau kamu Uzair. Uzair sudah pergi, tak tentu rimbanya 100 tahun lebih yang lalu. Bagaimana ia sekarang muncul di hadapanku? Kalau kamu memang benar-benar Uzair, doakanlah pada Allah agar Allah menyembuhkan mataku yang buta ini. Maka kemudian fada Allah, Nabi Uzair kemudian berdoa kepada Allah, laha, untuk sang nenek ini, farudda basaruha wa qamat tamsi, maka kembalilah penglihatannya, wa qamat tamsi, bahkan ia bisa berdiri dan berjalan, yang asalnya lumpuh. Wa talaba minhu bani Israel an yu'ida kitabat at-Taurah ba'da an dammarha Nebukadnezar, dan Bani Israel juga meminta kemudian pada masyarakat di lingkungannya, meminta kepada Nabi Uzair untuk mengembalikan kitab Taurat setelah dihancurkan oleh Nebukadnezar, yaitu Raja Babilonia yang pernah menghancurkan Bani Israel. Fakatabaha min khiddihi, maka Nabi Uzair pun menuliskan kembali Taurat, yaitu kitab sucinya yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, beliau tulis dari hafalannya. Walihada qalat Banu Israel, karena inilah Bani Israel kemudian mengkultuskannya, bahkan mempertuhankannya. Bani Israel memang banyak penyimpangannya, dan mengatakan Uzair ibnullah, Uzair adalah putra Allah. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi dari kisah Nabi Uzair ini, ya, yang dimatikan dan dihidupkan kembali setelah 100 tahun, silahkan dicek, dicari di mana kisah Nabi Uzair itu disebutkan di dalam Al-Quran, di surat apa, ayat berapa, silahkan dicek, ya, mumpung
bulan Ramadan ini kita banyak bersentuhan dengan Al-Quran, maka setiap kisah-kisah yang kita ketengahkan setiap hari ini, mohon kiranya pendengar, pemirsa bisa mengecek dan membacanya langsung di ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi hadirin, pemirsa, pendengar, KAIS, Kajian Islam, kisah Nabi Uzair ini memberikan hikmah mendalam tentang kekuasaan mutlak Allah dalam menghidupkan yang mati, juga kepastian dari kebangkitan, serta pentingnya keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kisah ini juga menegaskan kebangkitan jasmani dan meneguhkan iman. Kisah ini juga memberitahukan kita bahwa waktu adalah milik Allah. Nabi Uzair mengira tidur sehari padahal 100 tahun. Menunjukkan bahwa bagi Allah waktu tidak membatasi kuasanya dan manusialah yang justru berada dalam waktu dan juga berada di dalam kendalinya. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang meliputi manusia ini, kita benar-benar menjadikan waktu-waktu ini bermanfaat, dan kita benar-benar sebagaimana dalam surat Al-Ashr, menjadikan orang-orang yang tidak merugi di dalam masa ini. Semoga wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.